Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Terus gimana? Terus Yesus pada saat sudah berkata begitu, apakah Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Apakah Paulus berkata begitu? Tidak ada ayatnya di sini. Ayatnya ada di Berarti Matius itu tadi, bukan Pak. Yesus. Loh, Tidak kan Yesus jelas-jelas jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. ya, Katanya, makhluk akulah Yesus yang kau aniaya. makhluk asing itu mengaku Yesus. Gimana? Makhluk asing ini yang mengaku Yesus. Bapak yang melintir ayat kami, makanya nggak usah bawa-bawa Alkitab, Pak. Loh, kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata. Saya Hingga jawab engkau sesuai berkata. Alkitab, ada dalil ya. Iya, saya pun ada dalil. Saya pun ada dalil. Ini sebetulnya Yesus gini, berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. artinya Sampai kapan? ayat ini, Sampai Bapak kapan dengar Yesus dulu tidak ya. dilihat? Sampai kapan Yesus tidak dilihat lagi? Sampai kapan? Menurut Yesus. Karena pada saat itu orang Yahudi menolak dia sebagai Enggak, Mesias. bukan karena sampai kapan? Sampai kapan Yesus tidak dilihat lagi menurut Yesus? Sampai kapan? Jadi Yesus menubuatkan penolakannya terhadap diri. Kok ngarang-ngarang sendiri Bu ini? Menurut Yesus, Pak, engkau tidak akan melihat aku lagi. Kapan kamu bisa melihat aku? Kapan? Saya punya catatan. Orang Yahudi saat itu mereka tidak melihat Yesus lagi sebagai Mesias karena mereka menolak. Terus kapan mereka bisa melihat Yesus? Kapan? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus? Yesus sebagai cahaya. Iya. Bapak jangan ketawa, kayak menghina Bapak itu dalam. Iya, Anda membantah dalil. Bapak memelintir ayat kami. Anda yang memelintir, kita pandai sendiri. Ia rebah ke tanah dan kedengaran. Iya, itu kan itulah padanya. Itulah bukti. Saulus, mengapa itulah bukti, bukan Yesus tapi makhluk asing yang datang dari Yesus. Yang kau aniaya itu. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya, seperti Bapak juga menggunakan nama Yesus. Bapak mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Bapak jangan menyesatkan orang lah. Yang datang Paulus, Yesus ibu tanya itu kepada Paulus, tanya kepada Paulus. Jangan tanya kepada saya. Ya makanya Bapak jangan coba-coba kasih tema seperti itu. Kami akan kenapa jawab. Emang? Kenapa? Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai nanti ribuan tahun ke depan baru kau bisa melihat aku. Berarti dengan kata lain, yang dilihat Paulus itu bukan Yesus. Ada enggak Pak ditulis di sini sampai kapan? Coba Bapak. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang yang datang, ini orang-orang Yahudi yang menolak Yesus saat itu. Iya, sekarang adakah Paulus berkata, diberkatilah Yesus? Pernah nggak Paulus berkata begitu? Diberkatilah Yesus. Ya kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia, Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak Paulus melakukan pemberkatan kepada Yesus? Ada nggak? Maksudnya bingung Bapak ini pertanyaannya. Anda yang bingung atau saya? Anda yang bingung. Pertanyaan Bapak yang bingung. Terus apa jawabannya dari pertanyaan saya? Ada nggak Paulus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus mengatakan begitu ketika ada? Memang kita ketika ibadah, kita selalu bukan ibu yang saya tanya, Paulus. Ada nggak Paulus ketika datang sosok kepadanya, akulah Yesus yang kau aniaya? Ada nggak Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak Paulus berkata begitu? Berarti itu bukan Yesus. Lebih baik Bapak bawa khotbahkan aja ayatnya Bapak. Jangan khotbahkan ayat kami. Karena mulai kejang-kejang kan? Mulai kejang-kejang. Ini jelas-jelas dibilang akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, tapi kan Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Nah, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi makhluk asing yang mengaku Yesus.
Di mana Pak dalilnya? Di mana ada ayatnya makhluk asing? Coba Bapak kasih tunjuk saya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24. Yang datang kepada Paulus, Bapak kasih ayat makhluk asingnya di mana? Oke. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bukan Paulus ya, kepada murid-muridnya. Tidak, ini Iya, Paulus, dengar. Pak. Enggak. Saya cuma Waspadalah, tanya, dengar. Saya akan bilang, makhluk Waspadalah. halus yang datang kepada Paulus di mana ayatnya? Coba Bapak kasih. Matius 24. Tidak, Matius Paulus belum ada 24. saat itu, belum. Ya, nasihat Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Yesus Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Bapak yang menyesatkan. Jangan saya dulu, Paulus dulu. Tidak ada. Paulus dulu dong. Paulus dulu dong. Tidak ada ayat situ, Pak. Paulus dulu dong. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah berkata bertemu Kristus ketika dia ke Damsik? Siapa? Saya tanya makhluk halus mana yang datang kepada Paulus. Coba Bapak Iya, kasih itu ayat. makhluk halus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, yang datang kepadanya bukan manusia tetapi Yesus Kristus. Ayo. Itu dia, Yesus. Nah, sekarang saya tanya, anak Maria manusia atau bukan? Waktu itu memang manusia kan dia lahir. Sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus adalah Tuhan. Sudah itu. Masalah generasi. Makanya sebagai pengikut Paulus, Bapak, kalau ceramah, jangan bawa Alkitab dan jangan menyesatkan orang. Kenapa bisa? Sekarang saya tanya, apakah Yesus mengenal Paulus? Tidak. Apakah Yesus bukan manusia? Manusia. Apakah Yesus pernah berkata waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku? Pernah. Iblis apakah manusia? Bukan. Bolehkah iblis memakai nama Yesus? Boleh. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Paulus mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Nah, sementara Yesus dia berkata kepada muridnya yang asli, kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, kata Yesus, engkau akan berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kalau itu aku yang datang. Apakah apakah itu terjadi pada saat ada yang mengaku kepada Paulus? Terjadi enggak? Terjadi enggak, Bu? Bapak sudah menyesatkan. Terjadi enggak? Enggak usah kayak gitu. Iya, terjadi enggak? Ketika ada yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus, terjadi enggak matahari tak bercahaya, bulan tak bercahaya dan bintang berjatuhan? Terjadi enggak? Itu nanti terjadi akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Pak, cahaya dari langit. Iblis datang dalam rupa cahaya, Lukas 10 nomor 18. Wow, Bapak ini luar biasa. Loh, Yesus yang mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bapak penyesat. Loh, kok jadi saya penyesat? Ini jelas-jelas Yesus datang kepada Paulus. Kata Lukas. Siapa Lukas ini? Asisten Paulus. Murid Kristus, murid Yesus. Murid Yesus, nenekmu kiper. Mana ada Lukas muridnya Yesus? Di mana Lukas muridnya Yesus? Matius, Markus, lu ada 12 murid Tuhan Yesus, Pak. Masuk Lukas nggak? Masuk Lukas nggak? Lukas masuk nggak? Iya. Di mana tertulis Lukas itu murid Yesus? Kitab Lukas. Dia di mana di kitab Lukas? Bapak, dikatakan Lukas murid Yesus? Gitu, Pak. Ya harus dong. Itu namanya ketawa kemenangan dari kesesatan. Berarti kebenaran lagi berjaya di atas kesesatan, itu maksudnya ketawanya. Saya ulang. Gitu, Ibu. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Lukas mengaku sebagai murid Yesus. Silakan. Ada. Ini saya baca 12 murid Yesus ya, Pak. Iya, silakan. 12 murid di dalam Matius 10 ayat 2 dan 4. 1. Simon Petrus.
Andreas Rasul, saudara Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes Rasul, saudara Yakobus, Filipus Rasul, ntar ini hilang, Bartolomeus Rasul, Thomas, Matius, Yakobus, ntar Pak lagi hilang. Alah, bentar Pak. Sabar-sabar, jangan turunin dulu. Karena Bapak begitu, kalau sudah kalah turun. Aku kalau udah kasihan sama lawanku, aku turunin. Mana Kami yang kasihan Lukasnya? sama Bapak. Mana Lukasnya mana? Sebentar ini. Sudah sampai di mana Pak? Oh, baru 9, 3 lagi. Yakobus sudah ya, anak Alfeus, Tadeus, Rasul, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot si pengkhianat. Terus? Lukas itu Mana? penulis Injil Lukas. Lukas penulis Injil Lukas, Ketawa termasuk pengikut kemenangan Kristus. lagi. Penulis kisah para rasul. Iya, Dia mana adalah teman Lukas dan murid rekan Yesus mana? pelayanan. Mana Lukas murid Yesus Lukas- mana Ibu? Mana Lukas itu murid Yesus? adalah rekan pelayanan daripada Paulus. Paulus. Nah iya gitu dong. Terus? Berarti Paulus dan juga Lukas bukan bagian dari misi penginjilan Yesus. Paulus dan Lukas tidak termasuk, malah mereka ini musuh Yesus. Wah, ada yang musuh Begitu. Yesus. Lukas tidak musuh Yesus kok Pak. Lah siapa bilang wong dia asisten Paulus kok? Bapak ini namanya siapa ya? Nama saya Paulus. Oh Bapak Paulus. Bapak Iya. yang musuh Yesus ya? Loh, Anda yang memusuhinya. Bang Kristen Zuma. itu adalah agama yang paling benci kepada Yesus. Itulah Ini Kristen. tuh yang bilang-bilang Bang Zuma, yang bilang-bilang aduh penyesat. Ayo. Lukas itu seorang tabib, dia dokter. Sudah. Dia Udah seorang Anda sudah keok di penulis. situ. Anda kaget, Dia Anda baru seorang tahu kalau penulis ternyata Injil Lukas itu Lukas. bukan murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada Paulus sementara kata Yesus kepada ke-12 muridnya, jikalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun atau di dalam bilik, jangan kamu percaya. Aku nanti datang, kau bisa melihat aku ketika engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Itu di akhir zaman. Iya, berarti yang datang kepada Bapak. Paulus. Jadi Rasul Paulus ini ketika dia berjumpa dengan cahaya yang turun dari langit, Dari mana Anda bisa tahu itu Yesus? ini dalam Alkitab. Kenapa? Firman Tuhan. Dia mengaku Yesus. Iya. Ya. Bagaimana dengan ucapan Yesus kepada muridnya, waspadalah Dalam kepada iblis? perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah Padang dekat gurun, kota itu, padang gurun Damsyik. tiba-tiba Bagaimana cahaya dengan ucapan dari Yesus langit yang mengelilingi berkata, dia. Dia rebah ke waspadalah, sana dan kedengaran olehnya suatu suara. waspadalah kepada Saulus, iblis Saulus, yang datang mengapa kepadamu engkau menganiaya aku? memakai namaku dan berkata, Jawab- akulah Yesus Jawab Kristus. Saulus, kata Yesus, akulah Yesus yang kau Ya, aniaya. iblis juga datang memakai nama Yesus. Tapi di sini tidak ada iblis. Pak. Lah, masa dia mau mengatakan akulah iblis? Ya nggak mungkin. Jangan ngarang, Pak. Loh, Yesus yang Akulah mengatakan, Yesus yang kau iblis aniaya. datang memakai namaku. Masakan iblis yang mengaku, akulah iblis. Iblis datang mengaku Yesus. Tanya di sini, ayatnya di sini mana? Maksud saya yang bilang iblis yang datang kepada Rasul Paulus. Ya kepada Saulus, tidak siapa? mungkin iblisnya mengaku iblis, Ibu. Siapa, Pak? Mana Kata ayatnya? Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya datang dengan nama Saya siapa, Ibu? cuma minta ayat dari Bapak. Di ayatnya di mana? Kisah 9 ini. Yang berkata yang datang kepada Paulus itu iblis. Coba. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Dalam kisah waspadalah. para rasul 9. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, dan iblisnya berkata, akulah Yesus Kristus. Nah, Mana ayatnya, Pak? Tolong. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Mana?
Ini Lah. ayat 9 di dalam kisah Oh, 9. salah ibu, salah ibu. Yesus Yang pada datang saat kepada Saulus, Yesus yang datang pada kepada saat Saulus, memberikan yang Bapak pengajaran bilang kepada Yesus, yang murid-muridnya di Bapak Bukit bilang iblis. Zaitun, Mana ayatnya? Yesus tidak ada Paulus di situ. Mana Yang ayatnya, diberi nasihat, dengar, yang diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama Yesus, bukan Paulus yang diberi nasihat, murid-muridnya, bukan Paulus. Paulus itu bukan murid Yesus. Iya, tapi kan ketika dia merencanakan, Jadi murid-murid Yesus menerima pengajaran dari Yesus agar waspada kepada iblis yang datang memakai nama dia. Sedangkan Paulus waduh, nggak ada kesempatan. terciduk dia bertemu dengan iblis yang mengaku-ngaku Yesus. Pak, waktu Yesus berkata begitu, apakah Saulus sudah ada di situ? Enggak ada. Nggak ada. Ah. Waktu berjalan, Tuhan mau pakai Paulus, Pak, dengan cara Dari begini. mana Anda tahu itu Yesus yang datang? Justru, Ngeri Bapak, ini ngeri. iya memang makanya nggak bisa Anda bodohi. Paulus itu alat iblis untuk menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Gila tuh Bapak, sudah stres. Kok nih, Bapak. gila? Ini bahaya Sekarang nih, Bapak. coba Bahaya, Anda Bapak, tunjukkan ini kepada bahaya. saya. Silakan tunjukkan kepada saya Yesus pernah menunjuk Paulus sebagai muridnya. Di dalam pada saat itu dia belum percaya Yesus. Dia belum Masalah generasi. Di mana Yesus pernah menunjuk Paulus sebagai murid? tidak di Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada Paulus. Iya memang, Paulus itu Bisa ngaku-ngaku parah. sendiri. Ngaku-ngaku sendiri dia. Yesus tidak pernah. Di mana? Ketika Yesus mengajar kepada muridnya, di mana Yesus menunjuk Paulus? Di mana? Saulus waktu itu merencanakan untuk membunuh orang-orang. Iya itulah kepada dia Kristus. buktinya bahwa dia bukan Nah, murid Yesus. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik di sana ya. Dia ketika didatangi perjalanan makhluk ke asing. Damsyik, dekat Paulus kota itu didatangi tiba-tiba makhluk asing mengaku cahaya Yesus. dari langit mengelilingi dia. Itulah Ya, dia, rebatan makhluk asing datang kedengaranlah kepada oleh dia. Suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa Itu engkau cerita yang menganiaya?" berbeda. Daripada Itu saat makhluk itu, asing yang Paulus datang kepada merencanakan Paulus. sesuatu yang jahat kepada anak-anak Tuhan. Saya tahu. Tuhan cegat dia di tengah jalan. Nah, itu menurut ibu. Dari situ, Itu menurut ibu. Tuhan mau pakai Paulus Itu untuk menurut menjadi ibu. pemberita Itu Injil. menurut ibu. Anda menuduh Yesus yang dia datang, sempat tidak bukan melihat selama Yesus. 3 hari. Yang Jadi datang Bapak harus kepada tahu. Paulus itu makhluk asing ngaku Yesus. Ngeri nih Bapak, ini bahaya Lo kok nih ngeri? Bapak ini. Sekarang Yesus pernah nggak berbicara tentang Paulus? Paulus belum ada saat itu, Pak. Saya bertanya, pernah nggak Yesus berbicara tentang Paulus? Kisah 9, sudah itu. Itu Lukas yang Bapak bercerita. itu melimpir. Hei, Bahaya ini Bapak, bahaya ini. Bapak. Lukas yang bercerita Andai yang saya orang tanya, Kristen- Yesus pernah nggak Yesus Orang Kristen bercerita jangan tentang sampai Paulus? terpengaruh dengan ajaran Bapak ini ya. Karena dia menganggap yang datang kepada Ibu, dengarkan saya. Pada saat Yesus penginjilan, ada nggak Yesus menyebut Paulus? Ada nggak? Itu drama yang dikarang Lukas dengan Paulus. Itu dramanya Paulus dan muridnya. Pertanyaan saya, ketika Yesus penginjilan, ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Ada nggak? Ada nggak? Ketika Yesus mengadakan penginjilan kepada murid-muridnya, ada nggak bagian daripada penginjilan itu adalah mengajarkan muridnya akan datangnya seorang rasulnya yang bernama Paulus yang akan mendirikan sebuah sekte baru bernama Kristen? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Ada? Ada nggak, Bu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya sudah. Ya sudah kalau nggak ada. Berarti tergenapilah apa yang disebut Yesus akan datang penyesat memakai namanya dan berkata dia bertemu Yesus. Padahal dia bukan bertemu Yesus. Bertemu dengan penyesat yang memakai nama Yesus. Gitu Ibu. Untuk kita membuktikan bahwa Paulus ini benar bicaranya, benar apa yang dikatakan, tanya Yesus,
Yesus, menurutmu Paulus itu siapa? Nah, apa kata Yesus tentang Paulus, Ibu? Apa kata Yesus tentang Paulus? Ini diskusi sama orang bisu ini. Apa kata Yesus tentang Paulus? Jawab itu dulu. Kenapa di-mute kan, Pak? Apa kata Yesus tentang Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kepada murid-muridnya? Apa Pergilah ajaran kamu ke Yesus? seluruh dunia, beritakanlah Injil. Masalah generasi. Allahu Akbar. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yesus penginjilan. Ngeri, Yesus Bapak. penginjilan. Yesus penginjilan kepada murid-muridnya. Apakah ada Yesus saat penginjilan membahas tentang Paulus? Ada enggak? Duh, Bapak. Ada enggak? Pertanyaan Bapak, pengertiannya Bapak itu benar-benar menyesatkan. Loh, Yesus itu adalah guru dan tuan bagi murid-muridnya Bani Israel. Waktu itu dia manusia. Nah, waktu dia datang memang dia pertama kali. manusia. Sejak kapan dia berubah menjadi landa? Memang Yesus itu manusia. Hidup kekal itu, kata Yesus, adalah mereka orang Yahudi mengenal dia sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan itu ajaran Paulus, lagi-lagi Paulus. Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus pernah melakukan penginjilan dan mengajarkan kepada muridnya akan datang rasulku bernama Paulus itu di mana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Paulus cuma ngaku-ngaku doang. Itulah yang disebut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus, dan teman-temannya yang ke Roma dan Yunani termasuk ente. Ya, jadi kesimpulan di sini Bapak penyesat. Loh, kok jadi saya yang penyesat? Iyalah. Penyesat itu yang datang memakai nama Yesus, mengaku bertemu Yesus. Iya, memang jelas. Nah, itu Paulus. Saya nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah. Ya memang, ngapain juga Bapak Yesus mau ketemu sama Bapak? Ya karena memang Nggak belum orang jahat. saatnya. Nanti Yesus datang di akhir zaman. Jadi kalau ada manusia hari ini mengaku bertemu Yesus, bla bla bla, itu pembohong, pedusta. Jadi yang Bapak kalian ini sembah di gereja itu bukan Yesus, tapi makhluk asing. Wow, Makhluk wow, asing wow, yang wow. nama Keren sekali Bapak ini Yesus. ya. Wow. Apa? Buset. Buset apanya? Buset apanya? Apa? Ayo. Apapun ya, apapun yang kami jelaskan, jawab Apa? pertanyaan Bapak dan kami menjawab, Bapak tetap pelintir. Anda Jadi nggak pernah percuma. menjawab. Ngeri. ini. Sekarang pertanyaan saya. Ketika sekali, Yesus Bapak. di Bukit Zaitun, Ibu, bersama dengan murid-muridnya. Paulus belum ada. Ya, Paulus belum ada, betul. Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Iya, memang nggak boleh, oke, nggak boleh oke. percaya. Murid-murid kemudian turun dari Bukit Zaitun. Beberapa puluh tahun kemudian bertemulah murid-murid ini dengan Paulus. Ketika bertemu dengan Paulus, Paulus berkata kepada mereka, "Hei Paulus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun ketika aku ke Damsyik." Apa nasihat gurunya? Percaya atau jangan percaya? Gimana? Pertanyaannya Bapak apa? Ketika Tidak di ada. Bukit Zaitun, dengar, ketika di Bukit Zaitun, murid-murid ini dibekali. Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik. Jangan kau percaya. Oke? Oke, guru. Nah, murid turun dari Bukit Zaitun, beberapa puluh tahun kemudian bertemulah murid-murid yang mendapatkan perintah ini agar jangan percaya dengan Paulus. Paulus berkata, "Hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun ketika aku ke Damsyik loh." Apa nasihat Yesus kepada mereka muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya? Percaya. Di mana itu? Penipu. Bapak jangan bilang saya penipu. Ini firman Penipu, Tuhan.
Bapak itu bisa nanti dilaporkan. Bohong. Anda baca Matius 23. Itu bukan firman Tuhan, itu surat kabar. Anda baca sekarang Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30. Apa kata Yesus? Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa ibu mengatakan percaya? Berarti Anda juga ini adalah iblis. Lah, sekarang saya ulang lagi. Ketika Yesus menasihati muridnya, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Kenapa ibu merubahnya menjadi percaya? Kenapa saya di-mute terus ya? Apa Anda boleh memberikan jawab? Kenapa Anda mengatakan percaya? Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Moderator, tolong jangan. Ya, karena Anda penyesat, karena Anda penyesat. Karena Anda penyesat. Ini orang ini udah menyesatkan kami. Sekarang saya ulang lagi. Ketika murid Yesus dinasehati apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa penasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Memang jangan percaya kepada ajaran sesat. Tapi Paulus tidak penyesat, Pak. Jangan percaya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Apa perintah muridnya, gurunya kepada muridnya? Percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Percaya Paulus. Di mana dalilnya? Jawab ini, akulah Yesus yang kau aniaya. Sudah, itu percaya Yesus yang datang. Masalah si penyesat ini. Sudah ibu-ibu, sudah berumur, masih juga sempat-sempatnya menipu orang. Ini Bapak ini ngeri ya. Kenapa Anda kok nipu kali orang? Ibu, kenapa harus menipu? Kenapa? Kenapa harus menipu? Dalilnya sudah sangat jelas, Matius 24 nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku kelak di akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus makhluk asing yang memakai nama Yesus. Demikian. Halo, selamat malam. Malam juga. Gimana Bang? Ya, puji Tuhan sehat. Saya melihat begini, saya menilai dari narasi Bang Juma tadi bahwa Yesus itu harus datang yang kedua kali ya. Dia tidak boleh datang dalam konteksnya sekalipun dia dalam bentuk cahaya ya, benar? Betul, ya, kira-kira. Betul, benar. Ya. Tapi Bang Juma mungkin lupa ya, di Matius 28 ayat 20 dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Itu ucapan Yesus, yang Yohanes itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Ya. Dan yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus. Ya. Lalu di Yohanes 17 kan Yesus mengatakan, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tetapi kepada orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka, termasuk salah satu Paulus begitu ya. Mereka siapa? Mereka murid-muridku. Mereka yang menerima berita dari para rasul gitu. Murid-muridku. Yesus punya murid. Begini Bang, di dalam Yohanes 17 bukan kepada mereka saja aku berdoa, berarti bukan kepada murid-murid Yesus, tetapi kepada orang-orang yang percaya akan pemberitaan kepada muridku. Iya kan Yesus berpesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6.
agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah domba-domba yang sesat dari Bani Israel, di mana mereka lah yang menjadi sasaran penginjilan murid-murid Yesus. Coba Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Iya, tetapi Yesus juga mengatakan. Iya, kenapa saya tanggapi itu, Bang? Ya, dengarkan, Bang. Saya dari Kristen. Jadi, Apakah Bapak, seumpama nih, Bapak nih, ini kita sering aja ya. Seumpama nih, saya nih, udah kesal sama saudara Mau saya. dibawa kemana ini Troy? Ibu Nenggolan ini. ibunya nggak bisa bergerak di sini-sini terus. Kesel banget saya ke saudara saya. Nggak apa-apa lah bang, kita dengar dulu cerita ibu kita ini. Kesal banget sama saudara saya. Udah kesal, pengen saya dendam. Tapi apa yang berbicara dalam hati saya? Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Jangan kamu dendam. Karena apa? Apa kata Tuhan? Berapa kali murid Yesus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku memaafkan saudara? 70 kali 70. Kan datang kepada, pakai itu Roh Kudus loh yang datang. Terus siapa yang datang ke hati kita? Roh Kudus. Makanya orang yang ingin melakukan kejahatan, dia nggak pakai Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus menjamah dia, tidak jadi melakukan itu. Makanya itu Roh Kudus, Roh penghibur. Amin. Iya. Bukan perempuan. Amin. Ya Tuhan memang seperti kasih. Galatia 9, Galatia 22, Galatia 5, 22 itu. Nggak kuat Apa aku buah-buah menghadapi roh itu? ibunda Roh Apa Kudus buah ini roh? benar. Nggak kuat aku bang Coba Goto. Galatia 5, 22 Pak. Buah-buah roh itu apa? Dibantu-bantu dulu bang Goto. Ini ibunda aku nih, ibunda Roh Kudus soalnya agak ngeri nih. Coba dulu baca apa buah-buah roh. Yang Galatia 5 ayat 22 itu. Coba baca Pak. Apa isinya? Buah-buah roh itu. Tahu mereka, Bu. Hafal Yang 9 mereka, itu Bu. loh. Hafal mereka, Bu. Hah? Mereka Galatia hafal 5 ayat semua Alkitab, 22. Bu. Biar saya bacakan, mau nggak? Ya, coba ada ibu bacakan Bacakan, ini. Bu. Ajari mereka, Bu. Ajari mereka, Bu. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh Biar mereka ialah, bertobat. coba dengar, buah roh. Jangan bilang ibu Pak, salah. Buah roh itu Roh Kudus ya Pak. Ibu Kasih. pernah dengar cerita maling kundang di Dengar Sumatera dulu, Pak. Barat ibu? Karena Tapi anaknya buah menghujat roh ialah ibunya, kasih, anaknya itu jadi sukacita, batu loh, Bu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Iya. kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu buah roh Pak, bukan Temanku yang saya buah hormati, roh itu. Jangan buat bilang Bunda yang baru ngomong ini. perempuan yang kayak gitu, yang yang kasih itu Tuhan, buah roh Tuhan, Roh Kudus. Itu buah-buah roh. Ternyata tidak termasuk mudah. Itu isi bertanya, Ibu pernah cerita buat semua selama dan di Sumatera Barat. Malam. Tunggu dulu. Pernah katanya dengan cerita maling kundang, Bu, kata si Troy. Iya bang, ada cerita dikisahkan turun-temurun seorang anak yang melawan ibunya. Iya. Jadi batu bang. Ya, semaling kundang. Iya. Iya, yang melawan. Nenggolan Itu pernah udah cerita. Kenapa anaknya ini melawan ibunya? Karena anaknya ini menolak kalau ibunya itu adalah gambar dan rupa sang ibunda Roh Kudus itu. Iya. Benar. Iya, Ibu dia pernah- nggak, Ibu dia pernah tolak cerita itu. maling kundang, Bu. nggak Ibu nyambung pernah dengar Pak. cerita maling Itu. kundang. Si Troy ini maling kundangnya. Ibu pernah dengar cerita maling kundang? Nah, Troy itu maling Itu kundangnya. nggak nyambung. Kita baca dulu nasihat-nasihat di Amsal itu. Iya, Pak. silakan, Bu, Dinasehatin. Nah, begitu. Iya. Baca, Bu. Baca, Bu. Biar Aja. nasihatin mereka ibunda Roh Kudus. Ya ini Bu Roh Kudus nih ngomong ya. Dengar kalian ya. Biar Silakan Bu. selamat. Biar nggak kayak si maling kundang Troy ini, Bu. Ajari mereka, Bu. Udah jauh dari pengajaranmu Pak. Kalau memang Bapak Kristen itu jangan bertobat Pak. Tobat sebelum itu Wahyu 20 ayat 10 apa itu?
dilemparkan ke Amin, Bu. api yang menyala-nyala. Oh, Itu guru palsu Jadi dan karena nabi mereka- palsu yang memalsukan mereka ayat-ayat mau- Alkitab loh, Pak. Iya, mereka menghujat Roh Kudus begitu. Jadi dilemparkan ke api yang Menghujat menyala-nyala anak mereka, Bu. ada di Alkitab loh. Menghujat anak terampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak terampuni, Pak. Tidak terampuni. Memang begitu. Itu, Bu. Memang Roh Kudus ibu menurut Bibel kau itu ratu surga. Itu bagaimana ceritanya kau itu, Bang? Betul. Roh Kudus Nah, itu, ini Bu. adalah Ratu Surga, Ibu. Bu, ajari Dialah mereka, Bu. ibunda Ajari kita. mereka, Bu. Iya. Makanya kita harus menghormati ibunda Roh Kudus ini. Jangan sekali-kali kamu menghujatnya. Dosamu tidak akan terampuni. Ajari, Bu. Ingatlah, Ajari kisah mereka. di Mereka Sumatera menghujat Barat Roh Kudus, itu, Bu. anak itu nggak mengakui ibunya, jadi batu, Ibu. Ayo coba dulu kita baca Keluaran 20 itu apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya Betul. lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Berarti dia nggak hormat sama orang tuanya, ibunya. Apa kabar Orang Andi? tua bukan cuma ibu, singin, Pak. Bapaknya Cobalah. juga. Ibu singin, ini ada datanya nih. Cobalah kau baca ini Yeremia 44:23 ini. Memang itu Roh Kudus itu ratu surga itu. Coba kau baca dulu ini, Bang. Di mana? Ini ada nih. Yeremia 44 ayat 25. Ini ada ratu Yeremia? surga. Yeremia 44 ayat 25. Cobalah kau baca dulu nih. Kalau ada raja surga, Kalau aku boleh pasti ada ratu bertanya, surga, Bang. kalau aku boleh bertanya, Roh Kudus itu siapa sih? Rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan. Oh, Tuhannya punya roh. Kan Tuhan Allah itu kan Allah itu roh. Baca Oh, roh. Yohanes 4 ayat 24. Jadi Tuhanmu roh. Iya, roh yang hidup. Oh, roh yang Allah itu hidup. roh. Hmm. Bisa nggak kau lihat roh? Makanya Nggak dia bisa. datang dengan manusia. Baca Yohanes 4 ayat 24. Iya, iya. Allah itu roh. Jika kamu Iya. menyembah Allah, Nggak usah diulang-ulang. harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi sembahanmu roh. Jadi Yohanes sembahanmu roh. 4 ayat 24. Baca. Iya, jadi yang kau sembah roh. Roh Allah yang ada dalam diri Yesus. Roh itu ada berapa? Ajari dia, Bu. Roh itu cuma satu, tapi kekuatannya dahsyat. Ada rohnya Bapa, ada rohnya Roh Kudus, ada rohnya Yesus, ada berapa itu Roh roh? Allah itu hanya satu yang diberikan, satu. Roh Bapa. Tapi roh Dengerin Allah yang ada, dulu. roh Allah itu tidak bisa. Gantian kita- bicara, Bu. Bu, kita- gantian. Jangan ngoceh Justru terus. Troy sudah menyerahan, Ding. Ada roh Si Troy Bapa, menyerahan. ada Roh Kudus, ada rohnya Yesus. Ada berapa itu roh? Roh Allah itu tidak bisa kita terhampiri, tidak terbatas. Saya nggak nanya Apa? itu. Dengar dulu. Nah, ini Bu, ini mabuk Allah apa ini? menciptakan Bu? Ini manusia kayak mau itu. politikus ini. Ditanya Nih, apa jawab apa? dengar dulu. Allah menciptakan manusia Saya nggak nanya itu. Kejadian Nggak ditanya 2 itu, enggak. ayat 7. Bukan itu yang Allah ditanya. meniupkan. Bukan itu yang ditanya. Amin. Bukan itu, bukan. Amin. Ini Troy aja deh, Troy. Kamu dengerin deh, Troy. Apa kabar? Andi? Waktu Yesus dibaptis. Jadi nih, abang dulu yang ini ibunda Roh Kudus, aku agak nggak main aku sama dia nih. Nah Lanjut gini lanjut, ya. Bang. Yesus di bumi ada roh. Roh Kudus seperti merpati roh. Bapak di surga roh. Ada 3 roh yang berbeda tempat. Kan begitu. Satu di bumi roh, lagi di air Sungai Yordan rohnya Yesus ada. Ada Roh Kudus di awan, rohnya merpati. Ada rohnya Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, ada berapakah roh waktu kejadian itu? Silakan dijawab. Ibu Roh silakan Ibu Roh dijawab. Berdasarkan data loh ini pertanyaannya. Buka mute-nya, Bu. Buka mute-nya, Bu. Ajari mereka, Bu. Buka mute-nya. Cepatlah kau jawab itu Matius 3 ayat 17 itu. Di situ ada 3 roh itu. Coba. Lain ditanya, lain dijawab. Apa pula itu? Kayaknya nih, ibu ini ngomong udah tersambung di dalam kepalanya. Pokoknya kalau kau naik ngomong aja udah, jangan dengerin orang.
Bu, ada berapa roh, Bu? Roh Allah itu kita tidak bisa hitung, Pak. Nah, Karena itu roh kan. tidak bisa dihitung roh. Satu di bumi, dengerin. Satu di bumi. Itu tetap roh Allah satu. Yang mana kalau Yang- satu di bumi kah? Yang mana? Karena apa? Dengar. Mulai orang Roh mulai Allah gila itu- permanen ini. Roh Allah itu hadir di Dengar setiap dulu, hadir. orang. Saya nggak nanya itu loh. Nih, kalau ada roh Allah di Indonesia, di Mekah Saya nggak tidak nanya ada itu. roh Allah. Berdasarkan data Matius 3, 16 sampai 17, Yesus di bumi roh, ada rohnya, dibaptis. Gitu ya. Terus Roh Kudus berbentuk merpati, roh. Suara Bapa dari surga, roh. Ada satu roh di surga, ada satu roh di awan, ada satu roh lagi dibaptis. Pertanyaannya, ada berapa roh dalam kejadian itu? A, satu roh. B, 3 roh. C, 972 setengah roh. Silakan dipilih. Kurang apa lagi yang dipertanyakan? Sudah disejapkan jawaban. A, 1 roh. B, 2 roh. C, 97,2 setengah roh. Silakan dijawab. A, 1 roh. B, 2 roh. C, saya tambahin ya. A, 1 roh. B, 2 roh. C, 3 roh. D, 97,2 roh. Dijawab, Bu. Oke. 6, miliar manusia di dunia bisa Siapa yang nanya sekaligus manusia? dengar. Bisa Siapa yang nanya manusia? tidak, roh Allah bisa bekerja Orang gila sama ini manusia perempuan itu nih. sendiri. Andi itu Roh gurunya Allah Troy, bisa Andi. hadir sama saya. Orang Sekarang gila. hadir roh Allah. Dengar dulu. Roh Allah menyertai saya. Roh Saya nggak Allah nanya juga kau. bisa menyertai Anda. Emang mau saya tanya? Saya nggak nanya kau, Bu. Saya nanya Matius 3, 16, 17. Lu baca dulu Apa itu baru katanya? jawab. Iya, saya jawab kan itu jawabannya. Apa Bisa pertanyaannya? kamu- nih. Apa pertanyaannya yang Ibu jawab? Apa pertanyaannya? Kamu bisa hitung roh manusia bisa hitung nggak? Roh Bisa, roh. bisa dihitung. Nah, Saya dengerin, kau saya bisa hitungkan hitung ya. roh, Diam dulu, saya Allahmu hitung. apa aja? Diam dulu kau, saya hitung di sini. Sini ada berapa orang ya dalam room? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nah. 7, 8. Di sini Apakah ada roh Allah 8 bisa roh hadir manusia. nih? Apakah Katanya di dalam suruh manusia tuh itu bangkai curut. Bangkai curut, diam dulu. Diam dulu. yang 10 orang itu bisa hadir nggak roh Allah sekaligus? Hah? Yang 10 orang itu bisa nggak hadir? Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Hah? Aduh. Lain ditanya, lain apa? Dia bertanya, saya jawab. Dia ngoceh juga. Hebat gurunya Troy. Itulah akibatnya kalau kelebihan Roh Kudus, Bang. Gara-gara si Troy ini, gara-gara si Troy. Lanjut dulu, aku standby dulu lah. Aku udah capek-capek ya, jadikan dia ibu Roh Kudus, dibuang lagi sama Bang Endi. Jadi ibu itu Saya minta sebenarnya maaf dulu, tadi saya mengeluarkan kata-kata nggak bagus tuh bangkai curut. Mohon maaf ya Bu ya. Bukan ibu tadi yang saya itu, maksud. ya. Maaf. Siapa pula yang buka saya punya mikrofon ini? Saya sudah bilang, ketika kita berdebat dengan mereka itu, mereka kelebihan Roh Kudus ya. Begitulah. Karena kelebihan Roh Kudus, lain ditanya, lain dijawab, bah. Inilah akibatnya ini kalau Roh Kudus ada di mana-mana, termaksud ada di belakang pohon azam. Begitu, bah. Itu ada, Cobalah itu ada kalian. tamu. Itu ada tamu di atas. Sapa dulu tamu di atas. Ya, selamat malam Bang STPL. Apakah kau setuju? Selamat malam. Ya, cobalah kau menyangga itu narasi Troy. Troy berkata bahwa Roh Kudus itu perempuan, punya buah dada dan alat kelamin, sehingga Bapa di surga itu birahi lalu melinduri Ibu Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Apakah kau setuju itu? Datanya Coba, mana? Ada Sudah datanya nggak? disampaikan oleh Troy tadi itu. Coba Troy, kau ulang lagi itu data kau itu. Buka-buka isi Alkitabnya, benar nggak Iya, itu? iya, iya.
Udah siap ya Alkitabnya, udah siap Bapak? Sudah siap Alkitabnya? Tunggu. Iya, iya. Ambil Alkitab dulu. Betul, betul. Diambil Alkitabnya, jadi ada datanya ya. Kalau tidak ada nanti kemana? Orang yang bertuhan itu, ya. Silakan. Di mana tertulis ayo? Oke. Dasarnya kita bertuhan dikarenakan ada ayatnya, ada datanya, ada kitabnya, betul? Nggak usah panjang mukadimahmu, langsung tunjukkan ayatnya. Ini bukan mukadimah, hanya mengingatkan supaya kau baca Alkitabmu jangan itu. banyak ngoceh, tunjukkan ayatnya. Aku bilang, kau bilang. Sangat emosional sekali ya, luar biasa. Kalau nggak ada ayatnya, nanti Bapak sendiri yang diturunkan mereka. Pakai data Troy. Iya, kita pakai data ini. Anda udah siapkan Alkitabnya? Sudah? Silakan. Mumpung ini ada Tuhan juga, Troy. Tuhannya Kristen ini, Troy. Oh, The Lord naik lagi. Iya, ini. Tuhan up katanya. Waduh. Oke. Kita buka di dasar poin Kejadian 5 ayat 1 dalam kitab suci yang dipegang Kristen ya. Tentu Bapak pegang ini. Pada waktu itu kesimpulan segala yang diciptakan yang namanya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Di sini poinnya Bapak setuju kan? Nah. Kejadian berapa ayat berapa? Oh, Kejadian 5 Bang, Kejadian 5 ayat 1. Ayatnya berapa? 5 ayat 1. Oke. Abang harus setuju dulu di sini. Inilah kesimpulan dari apa yang diciptakan Tuhan kepada Kejadian 5 ayat 1 tuh. Jangan kemana-mana ngoceh. Iya, baca, silakan baca. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Menurut? Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Mana? Jadi kita setuju ya, bahwasannya manusia adalah gambar dan rupa Tuhan, betul? Saya tanya di mana tertulis roh itu perempuan. Oke. Asal aja kau ngomong ayat ini tertulis di sini. Curut. Mana di ayat 1 ini tertulis Curut. perempuan? Bukan bilang, kalau gini. nggak ada Bapak akan diturunkan. Ya, jadi bukan suaramu yang perlu didengar di sini Curut ya. Udah, pelan-pelan aja kau ngomong. Kau nggak bisa diskusi, kau ngarang kau. Pendapat pribadimu aja yang kau buat. Sabarlah. Marah. Coba yang Kristen-Kristen punya Roh Kudus, kelembutan sisi keibuan kita ya naik ke atas di sini ya. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu harus memiliki sifat dari ibunda kita. Kasih, lemah lembut. Iya. Gitu lah ya, Lord Denny aja sampai nggak bisa bantah itu ya. Jadi Lord Denny ini kan udah di atas nih. Dialah Tuhan yang SK-nya keluar 2004 ya Bang ya, Bang Arya, 2004 ya. Oke. Tapi satu pertanyaan yang belum dijawab Bang Tuhan Denny ini ya. Tuhan itu siapa? Siapa ratunya di surga? Itu ada orang Yesus Tuhanku di atas. Ya, silakan Tuhan Denny. Sampaikan dulu, siapa ratumu di surga? Ya Roh Kudus lah. Nah, 1000 malaikat bersuka cita ya guys. Kita diem juga dia. Itu jawab. Iya, jadi seharusnya tadi kita sampai kepada ayat di mana itu ada orang Tuhan itu melihat manusia tidak baik kalau hidup seorang diri saja. Ini Tuhan tahu loh. Dari mana pengetahuan ini? Ya, Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri katanya. Berarti dia harus diberikan penolong. Maka di Yohanes 14 ayat 16 Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa untuk kamu diberikan seorang penolong. Ya, sebab sama seperti aku dalam kitab Ibrani dan Injil orang Suryani, selalu Yesus berkata, Aku bersama ibuku di tempat ini mengajar. Tapi di kitab-kitab Elahimu itu nggak dituliskan karena apa? Banyak dari naga-naga yang bermata merah ini ya, yang tidak ingin manifestasi Tuhan di bumi
terwujud. Makanya mereka menutupi siapa ibunda Roh Kudus ini. Troy. Nah, Kenapa Adam tidak lahir dari rahim Roh Kudus? Karena Adam itu juga anak Tuhan. Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38 dikatakan Adam itu anak Tuhan. Nah, Anak Allah. betul, anak Allah di situ ya. Udah yakin abang baca itu? Yakin. Yakin. Abang sekarang buka Kejadian 6 ayat 4. Ternyata anak-anak Allah itu memang banyak. Tapi yang kita bicarakan ini adalah anak Tuhan yang duduk di pangkuan Bapa. Ya. Anak Tuhan itu berapa? Satu yang dibicarakan kita di sini. Oke. Anak tunggal cuma satu. Anak tunggal itu cuma satu. Jadi kita nggak usah bicarakan anak ilah-ilah yang lain, oke? Yang kita bicarakan ini anak Tuhan orang Ibrani. Ya. Karena pembagian hak untuk ilahi ini sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, pembagian haknya ada ayatnya. Jadi orang-orang Israel ini yang bertuhan hanya diberikan kepada Tuhan yang ada di gunung, yang jemaatnya tidak boleh keluar dari orang Yahudi. Dia harus memiliki syarat memenuhi syarat keturunan Yakub. Itu kalau bapak sama ibunya Adam siapa, Troy? Adam itu kalau bicara ada tidaknya berarti kita bicara bahan ini. Kita bicara debu tanah berarti. Jadi kita nggak bicara itu ya. Poin yang penting di sini bukan bahannya ada Adam atau Hawa. Kalau Hawa dari tulang terserah kau lah, ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah gambar dan rupa. Nah, saya tanya ke kau, menurut kau Tuhan itu penting nggak gambarnya? Penting. Iya, karena kau udah kejebak sekali sama gue kan. Makanya kau bilang penting. Mana lebih penting, gambar atau sifat Tuhan? Ya dua-duanya. Yang nomor satu yang mana? Ya gambarnya. Gambarnya. Iya, bagus. Oh iya. Kau yang kemarin kena ya, atau siapa sih? Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya kita tidak lagi menyembah angin yang tidak memiliki gambar dan rupa ya. Kita bukan omon-omon, tapi dia nyata yang dinyatakan oleh anaknya. Untuk itulah aku lahir ke dalam dunia, untuk menyatakan apa yang kulihat, kata Yesus. Pertanyaan aku begini, Troy. Ya, gimana? Kenapa Roh Kudus itu kan sudah ada sebelum Adam kan? Betul? Ya, sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya, kenapa Adam dan Hawa itu tidak lahir dari rahim Roh Kudus? Dia itu ciptaan atau Tuhan yang Anda tanya ini? Adam itu ciptaan atau Tuhan? Adam itu ya sama kayak Yesus ya, ciptaan ya. Yesus yang saya bicarakan ini bukan Yesus ciptaan yang ada di kitabmu. Sebab yang saya bicarakan ini adalah Yesus yang ada di Wahyu 17. Tentang rahasia siapa perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang diburu oleh naga yang bermata merah. Itu yang saya bicarakan. Tapi kalau Yesusmu yang dari paus sana, kau tanya ke Romamu sana. Ya. Sebab Yesusnya kami berbeda, bro. Nah, satu yang harus Anda ingat. Mereka bertuhan satu, kalau saya tiga. Makanya Tuhan mereka nggak berani sama Tuhan saya. Tuhan saya bisa keroyokan. Paham ya? Ya, makanya kami itu menjunjung sistem konsep yang namanya tres personae una familia. Di dalam keluarga kerajaan surga ada 3 persona, 3 pribadi, 3 esensi. Kami tidak pernah makan 3, nambahnya 3 kali, bayar 1, kami nggak mau. Kami lebih jujur. Kalau makan nambah 3 kali, bayar 3, gitu dia. Analoginya ya. Jadi jangan jadikan Tuhanmu itu sebagai Tuhan yang narsistik. Punya kelainan jiwa atau NPD. Karena manusia aja punya 2 kepribadian. Satu manusia punya 2 kepribadian, itu sakit jiwa, Bang. Ya. Siapa anak Allah lain ya yang selain Adam, Bang? Kan Lukas 3 ayat 38 itu kan dikatakan Adam itu anak Allah. Ya. Nah, anak-anak Allah selain Adam siapa? Pernah dengar nama Nefilim? Tengok ada masa belum? Nefilim.
Pernah dengar? Nephilim itu keturunan Adam atau bukan loh? Nah, Anda cari tahu dulu ya. Saya nggak cerita tentang Nephilim. Saya cerita tentang Tuhan di sini. Oke? Jadi nanti lain season ya. Saya bisa buka dongeng-dongeng tentang Nephilim ya. Nah, sekarang eksistensi yang saya hadirkan di sini di dalam 3 esensi yang hipostasis secara teologinya, hakikat, konsubstansialnya, dan merujuk kepada Matius 28 ayat 19, di mana di situ dituliskan estu onomatu patros keitu hogio penomatos, semua yang hidup akan dibawa ke dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu hakikat yang inti, yang paling fundamental di dalam kekristenanmu harusnya. Baik. Jadi begini kan, Yesus itu segambar dan serupa dengan Bapa ya, Adam itu ya. Ya. Nah, Hawa segambar dan serupa dengan Roh Kudus, ya kan? Berarti ada 2 Tuhan dong di sini ya. 3, Bang, 3. Di 1 Yohanes 5 ayat 7, Abang bacakan kembali, ada 3 yang bersaksi yang memiliki kuasa dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Ada 3 yang bersaksi di sana untuk kehidupanmu ketika kau sampai di surga. Siapa itu Bang? Aku lupa Bang. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Ibunda Roh Kudus. Kenapa ketawa? Itu ditulis loh. Betul. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu jangan kalian hilangkan ya. Bukan hilangkan, kok tambah-tambah. Kenapa ini? Kenapa? Siapa yang tambah? Ada yang kau nggak baca, ada yang kau tambah. Begini, abang itu sebenarnya kurang memahami. Karena apa? Selama ini abang dibentuk oleh bapak-bapak gerejamu yang tubuhnya pendek, buncit, botak itu, ya, yang selalu memperkenalkan Tuhanmu itu dari citra maskulin sang ilahi. Anda itu di situ harusnya kau itu berubah dan berpikir merenung, kalau dunia ini tanpa rahim tidak ada kehidupan. Berarti peran dari seorang ibu di sini sudah kamu hujat. Disinilah saya ingin mengembalikan peran dari Ibunda Roh Kudus itu. Iya, makanya saya bilang. Supaya kamu tidak lagi memandang hina kepada perempuan. Karena perempuan adalah gambar dan rupa Allah juga. Paham kamu? Bilang, kau kayaknya Tuhan itu ada di bawah kau, terlalu pintar. Sampai Tuhan ada di bawah kau. Makanya betul lah kau ini malin kundang. Sekarang saya tanya kau, siapa Tuhanmu? Yesus, betul? Tadi kau tidak baca. Saya tanya kau dulu, Tuhanmu itu Yesus tidak? Kau sudah baca tadi, Bapa. Nah, untuk apa dilanjut pembicaraan kalau kau aja nggak percaya sama Yesus, Bung ya? Jadi saya akan lanjutkan kalau kau memang percaya kalau Yesus itu Tuhan, gitu loh. Enggak, tadi dulu yang kau baca itu. Kau percaya Yesus itu Tuhan tidak? Anak dan Ibu Roh. Kamu percaya Yesus itu Tuhan tidak? Itu. Jadi semua basa-basimu jadi basi, bro. Ketika kau tidak percaya Yesus itu Tuhan, jadi narasimu jadi kosong. Sekarang nyatakan dulu, kau percaya Yesus itu Tuhan atau tidak? Masalahnya udah dari awal saya. Nah sudah, berarti saya lagi ngomong sama orang Buddha, nggak nyambung, wajar. Ya, paham Anda ya? Saya nggak mengajari orang Buddha dan Hindu di sini, bro. Aduh. Ya, saya bicara kepada mereka yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Paham Anda? Iya, saya malu sama Andi kalau bicara dengan kau. Kau malu kan? Ternyata yang nggak kau kuasai, kau coba-coba masuk dan membahas. Kau tuh tong kosong namanya. Andi itu teman saya dari tahun 90-an. Kasihan kau ini. Mana Bapak yang tadi? Udah turun? Iya ya, jadi makanya kenapa kau bisa blank dalam bernarasi lanjutnya? Karena kau nggak tahu kalau saya ini sedang menyenggol kitab Wahyu. Iya. Kau tanya itu orang Kristen, itu kitabnya ada tulisan Wahyu nggak? Ada. Ada di situ ditulis Wahyu itu adalah ilham. Siapa yang memberi? Apa, kalau Tuhan. Ya kan? Kau kalau bukan orang Kristen, kau agamamu apa coba?
Loh, aneh. Kau tuh bertanya itu di kampungmu bisa kayak gitu ya. Kalau saya ini sejak awal, ya saya berdiri dimanapun, saya ini dikenal sebagai seorang Kristen, Bung. Paham Anda? Iya. Dan saya masih punya nabi, Bung. Iya. Kalau kau punya nabi nggak? Nggak punya nabi. Jangankan kau, Kitun aja geger lihat saya gitu loh. Bergetar lututnya si Kitun, tau nggak? Kau tau Kitun? Bagaimana? Bagaimana? Kiamat aja malu ya berhadapan sama dia. Kenapa ketemu Troy dia jadi malu coba? Kenapa? Karena bisa saya WhatsApp ya. Dia datang. Kitun terkejut. Kau ini siapa gitu loh? Kelasmu apa gitu? Gini, sekarang kau kembali lagi coba. Kamu seorang Kristen tidak? Enggak, kamu bilang kamu Kristen. Nah, kau bukan Kristen, ngapain bicara dengan saya? Kalau kau bukan Kristen, kitab saja salah. Untuk apa kita bongkar ini? Ini pewahyuan Kristen, Bung. Ini pewahyuan untuk orang Kristen. Bagaimana kau pewahyuan Kristen baca Alkitab saja salah? Kau Kristen bukan? Saya tanya kau dulu. Kau Kristen bukan? Kau mengaku Kristen, tapi baca Alkitabmu salah. Alasannya apa kau? Biawa. Ada pula kayak gitu. Masuk-masuk ke rumah orang, nyampuri, sok mau bela-bela, misah-misah istri, anak, emak, laki, suami berantem. Kau pikir kau bisa masuk ke dalam situ? Nggak bisa. Ya. Makanya poinmu dulu, kau Kristen bukan? Bagaimana seorang Kristen lantas baca Alkitab saja salah? Kau Kristen enggak? Kau Kristen bukan? Mungkin bahasa lain kau kuasai juga. Tapi Ya, kalau bahasa Indonesia saja sudah salah baca, gimana? Ya, kasihan ya orang-orang ini, nggak tahu dia posisinya berdiri di mana. Itulah masih SDM Indonesia. Mengaku-ngaku Kristen, baca ajar kitab salah gimana kau? Kau Kristen atau bukan? Salah nggak yang saya bilang kau baca kitab salah? Coba kau bilang. Salah nggak yang saya bilang tadi? Kau Kristen atau bukan? Atau mau aku tunjukkan kesalahan? Atau saya perlu tanya, istrimu Kristen juga atau tidak? Saya tanya, saya perlu tanya juga, mamamu sama bapakmu Kristen tidak? Saya perlu atau perlu saya tanya nenek moyangmu, kau berasal dari keturunan Kristen atau tidak? Ya, jadi kau tuh bolot, nggak nyambung. Paham kau? Botol. Bagaimana kau bilang orang bolot, kau sendiri baca Alkitab aja salah? Kau orang Kristen tidak? Saya tanya, orang Kristen kok baca Alkitabnya salah? Ini pasti dari timur ini, orang-orang kayak gini nih, tolol, bodoh, dugu ya, nggak nyambung. Si Handi juga orang timur itu. Aku udah baca karakter kau itu udah baca gitu, nggak nyambung, pura-pura PA ya kan, kuping peka gitu. Masa debat kayak gitu? Gaya-gaya tikus curut kan gini nih, udah nggak nyambung, kupingnya nggak jelas lagi. Salah gimana? Jadi pertanyaan saya ulang, jelas dengan suara nada lambat. Saya tanya dulu, kau orang Kristen atau tidak? Ya. Kau orang Kristen, kenapa salah baca Alkitab? Itu dulu pertanyaan saya yang kau jawab. Bagaimana saya mau berdebat tentang Kristen lantas kau baca Alkitab baca salah? Dia orang ada di luar negeri Troy, si Kristen. Dia ini Kristen bukan? Atau hanya orang ateis? Kalau orang ateis gak usah ditaruh sini bang. Kristen. Ada di Amerika kalau nggak salah dia. Kita room agama kan, jadi nggak usah dikotori sama orang-orang ateis ini gitu loh. Ya. Karena saya bicara di sini, Bang Ari pun tahu, saya hanya bicara kepada orang Kristen. Saya tidak pernah bicara kepada Muslim, Buddha, Hindu. Jadi Kristen ya. Kalau kau di luar negeri harusnya otakmu lebih cerdas, bukan seakan-akan orang tolol untuk memenangkan satu perdebatan itu nomornya receh. Dengar dulu, saya suka bicara. Coba, kau bisa berbahasa asing tidak? Tidak. Jangan-jangan kau ini tinggal di kampung ngaku-ngaku luar negeri ya? Saya tidak mau lompat-lompat kalau bicara. Makanya satu-satu dulu kita selesaikan. Bicaralah kau, saya mute. Oke, tadi kamu bawa-bawa ayat. Makanya saya bertanya, kenapa kau ngaku-ngaku Kristen sedangkan baca Alkitabmu salah? Mau kutunjukkan salahnya? Itu dulu kita selesaikan baru lanjut. Karena kalau kau sudah bodoh di satu hal, pasti kau bodoh terus di hal lain. Gitu. Si Arif tahu kalau saya bicara itu satu persatu. Kandito juga tahu. Tanya Kandito. Siapa saya?
Jadi gitu. Jadi kalau kau saja baca Alkitab sudah tambah kurang, ngapain dilanjutkan berdebat? Pasti kau tambah kurang terus. Seolah kau lebih pintar dari Tuhan. Gitu Bang, itu saja yang semua sampaikan. Yuk lanjut. Ya, naik. Yang Kristen naik ya. Jangan tergepoh atau terpengaruh sama orang-orang ateis yang sudah lama tidak mungkin mendengar dari firman dan pewahyuan dari Tuhan kita Yesus ya. Yang masih bertuhan Yesus naik ke atas karena saya akan memperkenalkan ibumu di sini. Bahwa Tuhanmu itu lahir dari bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Maka dia disebut anak Tuhan ya. Jadi jangan lagi salah dalam menjelaskan manusia. Jadi logika ya. Logikamu itu jadi diukur orang gitu loh. Jadi bahan tertawaan dong. Masa ketika saya mencipta sebagai Tuhan lalu saya melihat ciptaan saya cantik-cantik. Lalu saya kawini lagi. Itu namanya lebih parah dari Abraham ya. Dia inces dan mengaku jujur. Tapi orang-orang Kristen mengatakan apa? Abraham adalah bapak bagi orang yang percaya kepada, nggak dilanjut. Nah di sini titik-titiknya ini yang kita bongkar. Apa isinya di situ kalimatnya? Dia adalah seorang perampok. Nah. Wih mantap Bang, perampok. Bang, saya bilang Anda. Saya kan belum selesai, congor. Diam dulu kau. Anda bicara semakin banyak salahnya. Udah banyak saramu, mau kutunjukkan lagi. Coba kau bilang saya tunjukkan semua. Ini belum dewasa ini dia. Kayaknya dia masa inner childnya ini menyakitkan ya. Sering bulian ya. Gini Bang ya. Sekarang kalau membuli itu udah nggak tren, udah nggak keren. Sekarang menganiaya Bang, yang kerennya. Saya nggak bodoh. Saya tunjukkan salahmu lagi Bang soal merampok. Silakan. Kau tunjukkan lah ya. Okay. Silakan. Kau bilang Abraham merampok, istilahnya merampas. Kau bawa-bawa KBI. Istilah merampas dalam perang itu tidak ada pakai istilah KBBI. Itu pertama. Kejadiannya juga bukan berlangsung di Indonesia. Jadi nggak perlu diistilahkan pakai KBBI. Yang kedua, yang kau bilang merampas, makanya aku bilang, kalian ini baca Alkitab tuh nggak lengkap. Lantas memframing yang enggak. Coba baca peristiwanya di kitab Kejadian itu yang kau bawa dari Ibrani kan, kitab Ibrani. Dan kau baca itu, Abraham tidak mengambil apapun. Dia cuma mempersembahkan. Ya moderator masuk lagi Pak Christian. Saya masuk sebagai moderator ya, izin. Karena kalau pakai bahasa kalian, kami yang menyimak, kami yang mempunyai komal, membuka lintas agama. Ini kan lintas agama. Ini kan ya salah, baca Alkitab aja nggak lengkap, gimana mau bilang orang Kristen? Nah, dia bawa-bawa cerita Abraham yang merampas. Dia nggak baca bahwa setelah mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek, dia mengembalikan, dia bilang kepada raja yang pergi bersama-sama dengan dia, kan raja itu bilang, kamu ambil aja. Dia bilang, enggak, aku nggak mau ambil apa-apa selain orang-orangku. Kamu ambil aja barang-barang itu, ambil aja. Dia nggak mau ambil apa-apa. Baca dengan lengkap, baru bicara. Jangan bilang merampas, merampok. Istilah perang di zaman itu bagaimana? Makanya saya heran orang ini. Makin banyak bicara, makin banyak salahnya. Ini kutunjukkan. Baru tadi yang salahnya yang satu. Dia bilang, ayat Alkitab cuma berbunyi, ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia baca, ada 3 saksi di surga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ibu Roh Kudus. Itu kan bacanya salah berlebihan. Ini orang mau cari perhatian, tapi salah terus. Makin banyak bicara, makin banyak salah. Oke,
Lanjut lagi, tunjukkan lagi semua ya, kesalahan. jadi Nanti saya kita nyatakan. gantian ya. Kan Anda sudah saya kasih waktu, enggak, saya diam, saya konfirmasi dulu mute, kepada saya Anda, saya menunjukkan kalau konfirmasi. saya punya akhlak Iya, iya. gitu ya. Jadi kau selaku Iya, yang benar. bernama Christian Iya. Soldier orang Bentar, kampung, bentar, bentar. jangan juga deso banget ya. Jangan deso banget gitu loh. Enggak. Kalau kampung ya Saya- kampung aja, saya- oke? Begini, Sebentar, Bang diam, Troy, Bang kau Troy. diam, kau diam, Kan dulu, saya kau konfirmasi diam. dulu. Ini gantian, Kau ini salah saya baca atau apa enggak? takut kan. Enggak, saya belum Jadi dia selesai. sebenarnya Coba kau diam dulu. sudah menganggap The Troy ini adalah ancaman. Kan betul kan? Bukan ancaman. Kau sudah Kau saya salah-salah rasakan baca. detak Kau jantungmu bukan ya, Christian Oh, ya. saya nggak pernah terjadi. Jangankan jantungmu, Kau tanya. denyut nadimu aja sudah saya dapatkan ya. Radar kau saya ini tanya si kencang Handi. ini ya. Arusnya Dengar dulu. berlebihan Kau ini, tanya oke? si Handi siapa Jadi saya, kau diam tanya dulu. Diam dulu. Dito siapa Aduh. saya. Ini gantian masa Sambo saya, siapa saya saya. mau bicara jadi Itu. ganggu gitu ya kan? Oke. Iya. Lanjut, tunjukkan Jadi semua kau sudah kesalahanmu, minta saya maaf lihat. tadi ya, kau sudah kena tegur dan kau harus minta maaf. Itu kesalahanmu di awal. Karena apa? Karena kau nggak berani mengaku kau dari mana, pemahamanmu apa. Saya lebih dari 5 kali bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Kau nggak berani mengaku itu. Kau tuh abu-abu, kau biawak kalau di mata saya, ya. Jadi seorang yang sudah tidak mengakui Tuhan, janganlah ngumpul lagi sama orang yang beragama, Bung. Cari komunitasmu, oke? Sebab dari awal saya sudah katakan, saya hanya bicara kepada orang Kristen dan meluruskan orang Kristen, bukan orang macam kau, ular bludak, ya. Nah, sampai kepada intinya, sebenarnya saya bukan temui 1-2 kayak kau ini, banyak. Dan saya tahu ini adalah proksi-proksi dari satu perusahaan yang bernama paulusltd.co.id. Itu perusahaan Bang Troy. Iya. Ini perusahaan Bapak Paulus si botak itu, gitu loh. Ya. Di sini dikatakan nih, ada dalilnya Bang? Ada. Dengan jalan demikian, ini kata CEO-mu ya, si Paulus ya. Si Paulus bilang gini nih. Jadi dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu yang milik mereka juga dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Makanya orang-orang macam kau ini banyak ngomong gitu loh. Yang selalu menghalau menjadi sosok naga yang bermata merah. Saya merasakan kemarahanmu ketika saya bersuara di samping Ibunda Roh Kudus, ya. Itu pesan dari surga, ya. Kenapa saya bukakan wahyu di sini? Karena nggak ada satu orang pun yang berani membuka ini. Sebab saya menceritakan tentang siapa itu yang lahir dari benih ilahi. Tuh, jadi saya luruskan lagi ya. Sang anak itu telah lahir. Dia ada di bumi untuk menceritakan dan menunjukkan tempat di mana dia sebelumnya berada. Itu harus kau pahami. Jadi jangan kau samakan dengan nama walaupun memiliki kesamaan. Terus orangnya kau sama, enggak, beda bro. Beda ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada 21 konsili. Ya kau bayangkan tuh, 21 itu. Untuk merubah tatanan ini semua. Membelokkan. Tapi ingat, apapun yang mereka buat, jejak Tuhan tetap masih ada di situ. Begitu Kristen cara melihatnya, ya. Jadi di sini ada gambaran saling mendukung antara Bapak sebagai kekuatan, Ibu yang memberi ruang, anak yang menceritakan dan menyatakan kepadamu. Sebab apa? Sebab sang anak itu tahu dia itu roh tak terhampiri. Kamu nggak bisa kenal dia, suara, apalagi lihat dia, nggak bisa. Kau hanya bisa mendengar apa yang saya kasih tahu ke kamu, ya. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan? Seorang yang botak ini, yang mengaku-ngaku ketemu, lalu menciptakan perusahaannya sendiri, gitu loh. Dan dia sekarang ini udah tahu kalau perusahaannya bahaya memang. Iya, jadi sedang bahaya perusahaanmu ini sekarang ya. Perusahaan yang kau bangun ini bakal runtuh gitu. Karena di Wahyu tertulis ya. Semua apa yang kau katakan itu omong kosong, hanya ilustrasi imajinasimu yang sedang berfantasi, tidak akan diterima orang lagi. Karena sekarang orang butuh yang nyata, yang wujud, dan ada rupanya.
Paham ya? Seperti itu ya Christian ya. Jadi kalau kamu bicara silakan, tapi kau harus tahu gitu loh. Kau berpihak kepada perusahaan yang nggak jelas itu ya. Oke, sudah. Dari tadi kamu tidak menjawab bahwa yang saya nyatakan kesalahanmu itu belum kau konfirmasi kesalahanmu. Saya waktu ditegurkan Dito karena saya bawa kalian seolah-olah tersangkut semua, itu saya terima, saya minta maaf. Kau tidak minta maaf atas kesalahanmu yang salah membaca Alkitab dan bacanya nggak lengkap. Itu kau tidak mengaku salah. Jadi mereka tahu itu. Jadi kalau saya berdiskusi dengan Kang Dito dan teman-teman lain, saya bilang, oke, satu-satu dulu, konfirmasi dulu ya, satu udah penjelasan saya benar apa enggak, yang saya bilang itu benar apa enggak, baru bisa pindah ke topik yang lain. Begitu. Jadi yang kalau saya konfirmasi kesalahanmu tadi itu, kau bawa-bawa, ini ada yang baru lagi kesalahanmu. Yang pertama tadi tentang Bapa, Firman, dan Roh. Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ibunda Roh. Tidak ada tulis begitu. Makanya Bapak yang tadi langsung turun. Karena dianggap nggak berguna diskusi sama kamu. Yang kedua, kau bawa-bawa Abraham itu merampok. Kau tidak baca kejadian sebenarnya yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Saya sudah konfirmasi bahwa dia tidak mengambil apa-apa. Itu yang raja yang satu yang bawa semuanya. Dia cuma bawa orang-orangnya. Ya, beserta apa yang menjadi hak mereka. Ya, itu kau jadi. Nah, barusan juga kau bawa soal perusahaan Artemis. Itu adalah hasutan orang-orang karena mereka tidak suka kepada Paulus. Itu bukan perkataan Paulus, tapi itu hasutan orang-orang yang menganggap bahwa Paulus itu membuat bahwa usaha mereka terancam karena Paulus datang dengan ajarannya yang baru, dengan ajaran Yesus itu. Makanya saya sama sekali meragukan kalau kau ini orang Kristen. Gitu ya. Coba, makanya saya bilang, apakah yang saya bilang tadi itu salah? Tentang kau bawa 1 Yohanes yang ada 3 saksi di surga. Tertulisnya seperti ini. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bukan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ibunda Roh Kudus. Seperti yang kau bilang itu salah. Kedua, rampasan itu salah juga. Nah yang sekarang kalau kau bilang, Paulus bilang, oh usahanya terancam, sama kau bilang usahaku terancam, itu juga salah. Karena itu adalah komplain orang-orang yang tidak sepaham dengan Paulus dan teman-temannya. Jadi sekali lagi, saya malas bicara kalau orang nggak tahu dia salah apa benar, atau dia rasa diri salah, cuma mau membela diri, padahal udah salah, walaupun kau bangga-banggakan apapun, itu percuma. Kalau kau mengaku-ngaku Kristen, nggak tahu Kristen apa, tapi kau itu menyimpang dari ajaran kekristenan. Kau bilang-bilang, oh mau meluruskan, apa yang kau luruskan? Baca Alkitab aja salah, baca Alkitab aja nggak lengkap. Makanya malas aku kalau lanjut berdiskusi dengan kamu ini. Ya, lebih enak diskusi panjang-panjang sama Kang Dito, sampai subuh pun nggak apa-apa. Itu kita aman-aman saja. Oke. Jadi coba sekarang, alasan mereka ini ya dari orang-orang perusahaan ini ya. Memang selalu mengucapkan aku malas lah. Nah, ya. jadi Kau tahu ini dulu, sebelum saya rasa ya, kalau saya masih ingat, sebelum saya mengungkap tentang perkawinan incest Bapak orang percaya yang kau sebut sebagai Abraham itu sebelumnya Kang Dito atau Kang siapa yang kemarin ya? Kang Goto kali kalau nggak salah pernah membuka juga ini. Jadi kau itu nggak bisa jadi biawak di sini gitu ya. Jangan jadi biawak lah ya. Jadi gini, saya teruskan sedikit lagi mengenai perusahaan Bapak Botak itu ya. Saya lanjutkan. Berani nggak saya bongkar ini perusahaan ini? Mau saya bongkar? Bukan bongkar, kamu belum konfirmasi kesalahanmu itu. Jadi gini, oke, sebelum Mas sampai ke situ saya mau tanya, menurutmu Firman itu Allah tidak? Aduh, jangan lupa. Pertanyaan kedua, menurutmu Roh Kudus itu Allah tidak? Aduh. Iya, makin berat ya. Yang terakhir, menurutmu Bapa itu Allah tidak?
Yang ringan-ringan Nah. aja Anda Jadi itu membela begini, diri jadi atas dia sendiri, kesalahanmu, apalagi dia yang sendiri berat-berat. bingung ya. Gitu ya. Jadi Kok kalau gini bingung? loh, kasihan lah. Kau yang bingung. Gigimu aja udah goyang, Kau nggak mau dari cara akui. ngomongmu aja udah bergetar-getar. Kau nggak Ya. mau Ketika saya akui. tanya, Kau nggak mau akui Bapak itu Allah kesalahanmu. bukan? Roh Kudus itu Allah bukan? Akui nggak Putra itu kesalahanmu Allah membaca bukan? Nah, Alkitab? kau bingung jadinya. Karena apa? Ngapain harus Karena kamu lanjut? lebih ini ya, apa sih? Ngapain saya Rohmu itu menjawab selanjutnya kalau apa? Roh mogok dan mogok. salah semua. Ya. Jawab Hal-hal dulu, yang jawab saya dulu. bahas awal-awal Bapak itu Allah ya bukan? dulu. Ngapain saya menjawab kalau Roh hal-hal yang Kudus awal itu saya Allah bahas, bukan? kau salah baca. Nggak ada guna. Putra itu Allah bukan? Aduh, ngapain sih kamu belum konfirmasi kebodohanmu? Jadi Kau kelihatannya sudah mau ini bertanya sering yang jarang ke lain. gereja ya teman-teman ya, jarang ke gereja. Jadi mungkin alasannya, ya saya ini tempat terpencil, saya susah keluar, banyak inilah, banyak itu. Padahal ini nggak pernah ke gereja dia sebenarnya. Kasihan. Saya tanya sekali lagi ya, Kau itu orang Bapak baru. itu Kau Allah orang bukan? baru di Komal. Kau orang belum baru di tahu kau. Komal. Kau sejak kapan Jangan main? menghakimi saya. Kau sejak kapan main? Sebelum kau ada di Makanya TikTok saya saya bilang, sudah ada oke. botol. Kau yang baru lihat saya. Kenapa kau? Kenapa kau? Orang baru, orang Kenapa baru. kau tidak menjawab? Ini tanya Bang Andi Celebes nih. Ini Bang Andi Celebes ini musuh besar saya dulu nih. Tanya dia nih, biar kau tahu. Pertanyaan. Kenapa saya nggak mau ngomong sama dia? Karena saya nggak mau dubbing dia gitu loh. Biar tahu kau ya. Bocil ya. Jadi kalau masih bayi kau, masih bawa kencur, nggak usah sok tua di sini gitu loh. Mending kau beli gigi barumu aja, biar agak jelas suaramu gitu. Bahasamu bisa didengar ya. Ini saya bongkar lagi nih, siapa ini CEO-mu Paulus itu, si botak itu ya, saya bongkar sekali lagi, nggak apa-apa ya. Bongkar Paulus. Bongkar udah dulu takut kan? dirimu yang sudah salah banyak. Detak jantungnya udah kasih kode nih, defend. Saya rasa makin banyak kau ngomong makin salah semua. Kasihan kau. Tadi udah 3-4 kali saya bantah Anak sekolah kesalahanmu. minggu mau debat suhu. Saya komplain kesalahanmu, kau akui nggak itu? Ya begini. Akui nggak kesalahanmu tadi? Anak-anak sekarang ini memang banyak sok mau jadi suhu ya. Ya, Kandito susah kalau orang begini Kandito nggak mau usah akui cari kesalahannya. ini dukungan kau sendiri sekarang ya, cari lubang tikusmu sendiri lah. Mau lari kemana kau? Mau lari kemana? Saya tutup semua. Saya aja. Jadi saya aja ada kalau dengan satu Hendy itu, data. kami Ya, nggak berani data ini. bantah-bantah kalau saya dengan Hendy. Ya, ini Tapi data kalau ini kau ini langsung ditujukan nggak tahu kepada si apa-apa. CEO-mu itu, ya. Owner pemilik perusahaan si botak ini, langsung ini ditujukan ke situ. Nih, gitu ya. Udah nggak ngaku diri, nggak tahu diri, mau coba lagi berdiskusi yang lain-lain. Coba kau jawab dulu yang awal Apa tadi. sih yang kau beberapa sampaikan dari tadi? kesalahanmu. Apa yang kau sampaikan dari tadi? Coba kau jawab pertanyaan saya dulu. Kau dengar nggak? Bapak Kau itu dengar nggak Allah suara bukan? saya? Dengar dulu. Bapak itu Allah Kau bukan? bilang apa yang? Dengar, kau bilang Bapak apa yang aku itu sampaikan dari Allah tadi. bukan? Jawab. Ini kan cara Gak berani melarikan kan? diri yang halus yang kau 2 kali kita terapkan. tanya ya. Kau mau Bapak melarikan itu diri Allah bukan? dengan cara yang nggak Tidak wajar. dijawab, ya kan? Yang ketiga kali ini, Bapak Aduh. itu Allah bukan? Kenapa tahu? Kenapa? Nah, dia kenapa butuh saya oksigen nggak ini mau dah. jawab kamu? Oksigen. Kasih dia oksigennya. Kenapa saya nggak mau Napasnya aja jawab? udah kedengeran bunyinya. Ngeri gue. Lanjut Iya, lah, ngomong kenapa apa? saya nggak mau Terserah. jawab. Saya tidak mau jawab Anda karena Anda salah terus omongnya. Saya sudah 3 kali menyatakan kesalahanmu. Kau nggak mau akui, nggak sadar, nggak bisa bantah, kamu lari ke pertanyaan yang lain. Orang-orang di sini tahu, Kang Handi, Kang Dito, Kang Bu, Ustadz Arif tahu bahwa kalau saya berdiskusi satu persatu. Jangan satu belum selesai sudah mau lompat. Itu menggambarkan apa? Mau menyembunyikan kebodohan, mau melarikan diri ke pertanyaan yang lain, mau maksa-maksa. Jangan belum selesai Begitu satu, udah caramu lompat dari ke satu. tadi. Harus dia gunakan conclusion gitu loh. Jangan conclusion. Nah itu, ini udah hafal ini bahasa-bahasa komal kayak gini kan. Kita belum selesai di satu konteks, jangan lompat-lompat. Nah itu hafalannya dia. Padahal dari tadi nggak nyambung, kau ngomong apa? Yang kau kasih tahu apa sih? Kamu yang, siapa yang bilang nggak nyambung? Saya ulang pertanyaan saya ya. sambung, Menurutmu enggak, Allah jangan itu, bertanya lain. Bapak itu Allah bukan? Aduh. Itu kan Nomor 2. taktik. Menurutmu Roh Kudus itu Allah bukan? Udah 5. 3.
menurutmu putra Lima bukan tiga. itu Allah bukan? Sudah 8.